ibadah kita kepada Allah bisa jadi genah. Ya. Baru kalau kita itu bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, jangan berharap kita mengatakan udah genah. Walaupun konsep udah jelas dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Sembahyangmu akan menjauhkan dirimu, mencegah dirimu untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhai Allah. Dengan kamu berzikir kepada Allah, makin tenang hati kamu. Itu kata firman Allah. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Apakah betul kita selesai sembahyang itu makin menjauhi larangan Allah? Tanya. Apakah betul kalau kita sudah berzikir kepada Allah menemukan kesejukan di dalam hati? Yang salah bukan janji Allah, bukan sembahyang dan zikir kita. Kalau tidak menjadikan sejuk di hati kita, yang salah hanya satu, karena hati kita sendiri belum siap kepada Allah. Jadi orang yang begini ini, saya tidak ngomong tentang pahala. Selagi kita berbuat dengan ikhlas kepada Allah, akan diberi pahala oleh Allah. Tapi untuk ibadah dan zikir menjadikan mustajab, ini belum tentu. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah paham ya? Sudah. Jadi rasa, kalau saya imbangkan, kira-kira bapak ibu ini milih mana? Sugih dunya nopo sugih rasa? Sampan milih akeh sing dipangan tapi gak enak mangan, gak pakai anak sing dipangan tapi embu, milih ndi? Kan? Lihat dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat." Sesuatu amal yang dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah adalah suatu amaliyah yang istiqomah walaupun sedikit. Apa yang terjadi dengan istiqomah? Lihat dalam Al-Quranul Karim. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun malaikat, disertai oleh malaikat. Apa akibat daripada istiqamah? Alla takhafu wa la tahzan. Tidak ada suatu kegoncangan, suatu kesedihan, suatu ketakutan. Semua itu akan dikembalikan kepada Allah. Kalau sampai kita sedih, hanya manusia kita. Jadi apa? Semuanya itu dikembalikan, amaliyah-amaliyah kita itu zahiran wa batinan, tujuannya satu, ingin jadi orang yang genah. Gini apa mboten? Mek wis genah tentu selamat. Mboten enten wong selamat tapi gak genah. Kenapa kok begini? Dalam Al-Quranul Karim, sebelum Allah menjadikan manusia, Allah Ta'ala sudah berdialog dengan rohani kita. Apa dalam Al-Quran? Alastu birabbikum? Apakah saya ini bukan Tuhanmu? Dijawab oleh roh. Bala, enggih ya Allah. Begitu dilahirkan kita, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita dijadikan dalam keadaan suci oleh Allah. Ya. Serusak-rusak kita. Ya. Sebanyak-banyak dosa kita. Kalau selagi kita tidak emosi, tidak ada suatu rasa ego di dalam diri kita, kita selalu ingat kepada Allah. Ya Allah, kula kepingin genah ya Allah. Jangan lagi kita yang begini. Pencuri pun lagi dia mencuri, ya, ketemu dengan orang-orang, dia akan berdoa kepada Allah. Ya Allah,
Mugi-mugi kula selamat ya Allah. Coba. Ini hakikatul fitrah. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa dia menyebut nama Allah? Kenapa dia selalu ingat dengan Allah? Dan mengakui hukum-hukum yang telah dilarang oleh Allah, tapi tetap barang curiannya kok tetap dipegang. Ini ada apa? Coba kita pikirkan. Ya, orang sekarang ini tidak perlu orang itu alim atau bodoh. Orang itu pandai atau tidak. Bisa membaca kitab, membaca dalil. Tidak. Sekarang sebodoh-bodoh orang itu udah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang elok, mana yang tidak elok. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa kok masih mau? Ini menunjukkan bahwa ilmu kita, ibadah dan zikir kita, tidak ada nur daripada Allah. Hati-hati. Tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Akhi Fillah Al-Habib Muhammad bin Smith. Beliau menerangkan tentang zikir dan syukur. Saya kembalikan lagi. Tujuan utama adalah ma huwa dzikr. Apa yang dinamakan zikir? Ya. Yang dinamakan zikir itu, ya, jangan punya pemikiran bahwa zikir itu dimonopoli oleh kiai, dimonopoli orang alim, dan hanya cukup la ilaha illallah, Allah, Allah. Tidak. Ini harus dimengerti. Yang dimaksudkan zikir itu adalah istihdarul qalb fi azmatillah subhanahu. Menghadirkan hati. Apa yang ada di dalam hati? Mengakui keagungan Allah. Timbulnya kesadaran hati ini ingat atas keagungan Allah. Diputar balik karena menyadari bahwa diri kita adalah makhluk Allah yang lemah. Makhluk Allah yang hina. Makhluk Allah yang banyak dosa kepada Allah. Ini pokok. Kalau orang itu tidak mengenal jati dirinya, siapa dirinya, tidak akan bisa berangkat kepada Allah. Karena itu yang dinamakan zikir itu adalah orang yang mengingat, yang menyadari keagungan Allah melalui apa? Kesadaran pribadinya atas kelemahan dan kehinaannya di sisi Allah. Di sisi Allah. Ini pokok. Ya. Cuma orang berzikir itu memang ada dua. Ada orang berzikir itu hanya melalui pikiran-pikiran lahir. Dengan perencanaan-perencanaan membaca apa berzikir kepada Allah. Tapi bukan timbul dari dalam hatinya. Tapi ada. Orang itu timbul dari dalam hatinya, keluar ke lisannya. Dengan menyadari keadaan, nggak sadar. Kenapa ya, kok begini keadaan keluarga saya, anak saya, kok begini. Dengan tidak sadar, keluar kalimat Allah dari mulutnya. Ya Allah, kok mekaten ya Allah. Ini yang dipuji oleh Allah. Tapi ada orang berzikir itu hanya perencanaan aja. Orang yang begini ini kalau kita tanyakan, orang begini ini orang berzikir apa membaca zikir? Sing kathah kula kali sampean iku zikir napa maca zikir? Ya? Ndonga napa maca ndonga? Mangkane gak mandi. Niki lah. Ini disadari. Ya. Terus bagaimana? Ya. Niki mboten luwe ta? Nen? Kalau bareng sarapan ya, pengen ya. Coba saya kembalikan tentang tujuan pokok tadi zikir. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Kau berzikirlah kepada saya akan membalas zikir kepadamu. Terserah apa yang Anda zikirkan kepada Allah. Anda memohon ampun kepada Allah akan dijawab oleh Allah. Terserah. Tapi terus daripada ayat
menunjukkan kebesaran zikir. Dan yang nomor 2 apa? Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah engkau, jangan mengkufuri kepada saya. Jadi yang mengiring-iringi kebesaran zikir adalah bersyukur. Apa kebutuhan orang hidup? Dalam Al-Quran, orang hidup ini hanya perlu 6 permasalahan. Yang satu, dipermudahkan rezekinya. Ya. Yang nomor 2, ingin kaya. Saya ingin sugih apa mboten? Nen? Coba Pak Cipandi ingin sugih apa mboten? Pingin. Nggih. Kira-kira mak kepingin niku pinten batese? Nah, nggih. Coba ya, gak iso batesi, gak iso. Dadi mboten enten wong sugih nek donya niku. Ya. Siji kepingin lancar rezekine, nomor 2 kepingin sugih, artine sugih niku cukup nyukupi. Ya. Cukup nyukupi sugih kaya Lem Siliong, tapi kredite akeh. Sugih napa mboten hakikate niku? Nen? Sik. Nomor 3 sing dikepingini wong niku napa kanggo botone urip? Al-ijabah. Penyuwune kepingin disembadani karo Gusti Allah. Nomor 4 ingin diampuni dosanya oleh Allah. Nomor 5 ingin diterima tobatnya oleh Allah. Nomor 6 diberi selamat dan aman oleh Allah. Semua permohonan 5 ini dalam Al-Quranul Karim dijawab oleh Allah insya'a. Mek aku karep tak wei. Mek enggak. Enggak ada. Semua masih mengikuti hak veto Allah. Hanya satu yang pasti diberi oleh Allah. La in syakartum omong-omongan ditambah niku rezekine wis ana napa mboten ana. Kata-kata tambah itu memang sudah ada rezeki dari Allah atau memang nol? Nah, coba. Yang pasti dijawab oleh Allah, syukur. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ma fa'alallah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mek kon gelem syukur, aman. Jadi syukur. Bapak takon. Sama niku mek duwe anak. Kalau niki anak omong Jawa niku napa? Biasa nek dodol tahu tek-tek niku napa kula niku. Gitu. Ya, cuma niki enten wong saking luar pulau mboten ngerti, nggih. Sama niki padha enggak ada anak napa mboten? Enggak ada. Sapa kula pengin takon. Sampeyan enggak ada anak niku sing sampean pilih niku kepingin anak pinter napa anak sing genah? Temen. Saestu, lho kok insyaallah, jo insyaallah niki. Ayo coba. Kepingin anak yang pandai atau anak yang soleh? Saestu, kira-kira penderitaan hati kita kalau melihat anak kita ini tidak sembahyang, dengan anak kita tidak lulus sekolah, sedih mana? Nah, kita ngomong, kita harus fair. Ya, akoni. Tahu rapotnya merah. Dengan anak tidak sembahyang, kira-kira sedih mana? Gak tepat jawabanin. Bener jawabanin niku. Gitu. Nopo podo sedine. Gitu. Cuma temene siji.
Nggih napa mboten? Pun nggih. Pun. Coba kula kalih sampean niku sing kathah, Nak, kon sing pinter, Nak. Mek wis pinter, Nak, kon iso sukses. Mek wis sukses, Nak, kon dadi wong. Pingin dadi wong napa pingin dadi wong-wongan? Napa bedane wong kali wong-wongan niku napa? Nek wong-wongan teng sawah niku lagi medeni manuk. Kita nek wis dadi wong pingin diwongno wong. Nggih napa mboten? Zaman gelem tak sukses tapi gak dianggap tangga. Kepingin diwongno. Tapi sing kathah niku kita ini lupa, yang banyak itu pokok anak saya sukses. Pokok anak saya jadi orang. Yang dimasukkan jadi orang itu sukses dalam urusan duniawiyah. Kita jangan mungkiri padha di anake lho. Nggih napa mboten? Ini. Orang yang punya konsep seperti ini salah. Kenapa saya katakan salah? Makanya ojo dipaido mek kene duwe anak tambah pinter, tambah wani. Nggih? Anake tambah sukses, tambah ngilokno wong tuwa. Kadang-kadang gak ngrasa, masih sing pinter ilmu agama wong tuane dilokno. Hak menengo mari, Mbok, gak ngerti dalilmu. Dalile iku mbokmu. Nggih ta? Dalile iku bapakmu le, karo bapake gak iso karo mboke bisa kok dalil. Inilah. Kenapa anak makin pandai kok makin berani, kok makin tidak manut sama orang tua? Kenapa? Karena konsep pertama itu hanya ingin anaknya itu pandai, sukses secara duniawi dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waktu Allah Ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, kamu tidak mengerti apa-apa. Tapi kamu dituntut agar mengerti ilmu, kata Allah. Apa akhirnya? Waja'alakum mustamala sulhaf idah. Dijadikan suatu jalan-jalan agar kamu jadi orang yang berilmu. Dijadikan pendengaran, dijadikan penglihatan, dan dijadikan hati oleh Allah agar jadi orang alim. Mek wis dadi wong pinter, apa terusane ayat? La'allakum tashkurun. Supaya isa syukur. Jadi salah konsep-konsep begini, hati-hati. Kadang-kadang nak kamu sukses ini. Tapi kenyataannya nggak makin menjadi baik. Anak. La'allakum tashkurun. Syukur. Ada satu ayat lain. Kira-kira sampean niku kenal napa mboten kali setan, kali iblis, kenal? Udah kenal apa belum sama iblis? Nun? Saya tidak kenal Yai, tapi saya selalu ikut ACC. Kita kenal enggak, tapi melok. Dalam Al-Quranul Karim, matur iblis datang Gusti Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong ya Allah. Saya jangan sampai engkau ambil ya Allah. Kalau engkau ambil ya Allah, jadikan saya yang terakhir kali ya Allah untuk mati ini. Dijawab oleh Allah, innaka minal mundzirin. Ya wis, pokoknya kabeh wis mati, kawit kon sing terakhir sing mati. Begitu ada jaminan dari Allah, apa kata iblis? Fabima awwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan saya ya Allah. Karena engkau telah memastikan mengecap saya orang yang sesat ya Allah. Saya bersumpah kepadamu ya Allah. Semua anak Adam ya Allah akan aku tunggu, akan aku duduki agar dia tidak ikut jalan siratakal mustaqim. Ya apa praktekmu? Ditanyakan oleh Allah. Engkau bisa menundukkan anak Adam agar tidak ikut jalan yang benar bagaimana? Summa la'atiyannahum. Aku datangi dia ya Allah.
Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping. Coba. Dalam Al-Quran tidak dikatakan iblis itu mengganggu kita dari atas dan bawah. Kenapa? Karena atas ini iman. Bawah ini Islam. Nggak ada iblis itu langsung jujuk merusak iman. Nggak ada. Ojo sembayang. Sembayang itu gak api. Gak ono. Ojo sembayang kok wae si repot kon. Nah itu lah. Nggak ada yang jujuk. Gak ilok kon. Ojo maca Quran, alah Quran iku apa? Gak tepak, gak kira. Ojo maca Quran, alah kapan-kapan wae. Wong sik enom wae kok. Enggak ada, mesti pinggir-pinggir. Ditanyakan oleh Allah. Wis berhasil kon. Sampun ya Allah. Kalau sudah berhasil, apa resep kamu? Karena saya lihat ya Allah, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Lihat mereka-mereka ya Allah. Yang banyak mereka-mereka itu tidak bersyukur kepadamu ya Allah. Jadi balak-balik niku mergo mboten syukur. Tak pengin takon. Sampeyan niku mek ibadah teng Allah niku kepingin keterima napa mboten? Nen? Saestu? Ya, enten ibadah niku sah tapi gak keterima. Yang penting terpenuhi segala kewajibannya yang diwajibkan oleh Allah, tapi tidak diterima oleh Allah. Ada kok. Gitu. Tapi apa sekarang akibatnya kita tidak diterima oleh Allah? Karena satu, setiap kita selepas sembahyang tidak dikembalikan kepada Allah. Iya ya Allah. Kalau saya bisa sembahyang begini ya Allah. Tiada lain ya Allah. Kena rahmat-Mu dan pertolongan-Mu ya Allah. Kalau saya tanpa rahmat dan pertolongan-Mu ya Allah. Saya tidak akan bisa sembahyang ya Allah. Mboten saged sampean sembahyang oleh 2 rakaat. Apa nih sikile gringgingen gak wurung. Ini kadang-kadang. Jadi resep semua ini ya. Agar kita menjadi orang yang kena. Ayo sing iso syukur teng Gusti Allah. Syukur. Nah, sekarang ya kalau kita perhatikan ilmu itu jangan lagi merupakan suatu hidayat, bimbingan kepada Allah. Sekarang ini susah. Jadi yang banyak selama ini ilmu ini apa? Hanya merupakan pengetahuan. Pokoknya weruh mari. Mboten kurangan kok kula kali sampean niku. Ojo ngene, haram baba enak kok haram loh. Jadi semua ini hanya merupakan pengetahuan.